Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 19083080305, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 3, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ijaz Al-Quran bersama teman saya. Nama Tri Dwi Rahmawati, NIM 1908308028. Baik, langsung saja. Dalam video kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang konsep ijaz Al-Quran, yang mana video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pengantar studi Al-Quran. Langsung saja ke materi. Konsep ijaz Al-Quran. Konsep ijaz Al-Quran itu tentunya mempunyai beberapa poin penting yang akan kami jelaskan dalam video kali ini. Nah, satu di antaranya yang ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijaz. Langsung saja. Seperti biasa, di dalam sebuah pengertian pasti yang harus kita bahas itu ada dua kategori. Yang pertama yaitu pengertian secara etimologis, dan yang kedua pengertian secara terminologis. Nah, pengertian ijaz secara etimologis itu adalah kata ijaz tersebut diadaptasikan dengan kata mu'jizatun, yang mana mu'jizatun ini adalah bahasa Arab, yakni berasal dari bahasa Arab yang berkedudukan sebagai isim fa'il, yakni kata yang menunjukkan seorang pelaku. Nah, dalam kata mu'jizatun tersebut dapat kita artikan bahwasannya mukjizat itu adalah yang melemahkan atau yang menjadikan tidak mampu. Seperti itu. Kemudian ada ulama yang menjelaskan. Ada ulama yang berpendapat, yakni Al-Khatton, salah satunya Al-Khatton, menjelaskan bahwasannya ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab beserta generasi-generasi yang akan datang, generasi setelahnya, untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi, yakni Al-Quranul Karim. Seperti itu. Jadi itu secara etimologis yang dimaksud dengan ijaz atau mukjizat. Kemudian selanjutnya itu secara terminologis. Nah, secara terminologis kata mukjizat, kata ijaz, kata mukjizat itu didefinisikan sebagai kejadian ajaib atau luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Nah, itu mukjizat, kata mukjizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada pendapat yang dijelaskan oleh Shihab. Menurut Shihab, mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang disebut dengan nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan pada yang meragukan untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Jadi sama halnya, mirip halnya dengan yang dijelaskan tadi oleh Al-Khatton, bahwasanya menurut Shihab dan menurut Al-Khatton, mukjizat itu adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib, yang mana mukjizat sendiri itu sebagai pembuktian bahwasanya seseorang yang mempunyai keanehan tersebut adalah seorang nabi atau seorang rasul. Seperti itu. Maka dengan demikian, pengertian dari mukjizat dapat kita simpulkan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kerasulan seorang rasul sekaligus melemahkan lawan-lawan para rasul. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ketika ada ajaran yang dianggap obrolan bohong, bahkan dianggap sebagai tipu daya atau sihir, nah maka ketika itu datanglah mukjizat, datanglah ijaz yang bisa ditunjukkan kepada umat gitu, agar membuktikan bahwasanya hal tersebut adalah sebuah kebenaran. Seperti itu.
Kemudian para ulama pun berpendapat, para ulama pun mengajukan persyaratan yang harus dimiliki sesuatu yang dikategorikan mukjizat. Jadi dalam mukjizat tersebut tidak bisa dikatakan segala sesuatu yang aneh itu adalah mukjizat, segala sesuatu yang aneh itu adalah ijaz. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang mendukung segala sesuatu itu, segala sesuatu yang aneh itu untuk menjadi sebuah mukjizat atau menjadi sebuah ijaz. Seperti itu. Yang pertama yaitu mukjizat harus berupa sesuatu yang tak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Tuhan sekalian alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seorang yang mengaku membawa risalah ilahi, yakni rasul atau nabi. Kemudian yang keempat itu terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Nah, yang kelima itu tak ada seorang pun yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari pengertian ijaz adalah segala sesuatu yang aneh yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi yang merupakan hal aneh, yang mana sesuatu tersebut sesuatu tersebut digunakan sebagai pembuktian bahwasannya orang yang melakukan keanehan tersebut adalah nabi atau rasul yang menyampaikan risalah dari sang ilahi. Seperti itu kiranya. Kemudian poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Salsabila. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ijaz Al-Quran. Menurut Nasir Hamid Abu Yazid, ijaz adalah bagaimana karakteristik teks yang membedakan dari teks-teks lainnya dalam kebudayaan dan menjadikannya unggul dalam teks-teks lainnya. Sedangkan menurut Mana Al-Khotan adalah kenampakan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi yaitu Al-Quran. Dan menurut Quraisy Shihab menyatakan bahwa ijaz merupakan suatu hal yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku Nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk mendatangkan atau melakukan hal serupa. Namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Istilah ijaz dicetuskan pertama kali oleh Abdul Hasan Ar-Rumani pada tahun 996 Masehi dalam karyanya Al-Nukat fi Ijaz Al-Quran. Sejarah ijaz timbul tidak lepas dari dua kubu besar yang berseteru mengenai hakikat Al-Quran adalah Mu'tazilah dan Sunni. Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah hadis dengan dalih bahwa senyata Al-Quran ini terkait oleh huruf-huruf. Juga konsepsi bahwa Al-Quran merupakan perbuatan dari kalamullah. Sedangkan golongan Sunni bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan kalam Allah yang majazi dan masih ada kalam Allah yang hakiki yang bersifat qadim, yakni sifat Allah kalam. Dari sini timbul pemahaman bahwa Mu'tazilah berpegang bahwa Al-Quran menjadi sumber inspirasi yang digali sedalam-dalamnya oleh manusia karena turun dalam bahasa manusia atau sifat antrosipentis. Sedangkan golongan Sunni memiliki pemahaman bahwa Al-Quran merupakan bukti realitas dari kalamullah yang hakiki yang berada di Lauhul Mahfuz, sehingga manusia hanya bisa memahami sebagiannya. Kemudian aspek-aspek ijaz Al-Quran yang pertama adalah aspek kebahasaan atau ijaz lugawi. Dari segi kebahasaan dan kesastraan Al-Quran mempunyai gaya bahasa khusus yang sangat berbeda dengan bahasa masyarakat Arab. Baik dari pemilihan huruf dan kalimat yang keduanya mempunyai makna yang dalam. Utsman bin Jini 931-1002, seorang pakar bahasa Arab, sebagaimana dituturkan Quraisy Shihab, mengatakan bahwa pemilihan kosakata dalam bahasa Arab bukanlah suatu kebetulan, melainkan mempunyai nilai filsafah bahasa yang tinggi.
Kalimat-kalimat Al-Quran mampu mengeluarkan sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang konkret sehingga dapat dirasakan ruh dinamikanya, termasuk mendudukan seluruh kata dalam suatu bahasa untuk setiap makna dari imajinasi yang digambarkannya. Kehalusan bahasa dan uslub Al-Quran yang menakjubkan terlihat dari balaghah dan fasohnya, baik yang konkret maupun abstrak, dalam mengekspresikan dan mengeksplorasi makna yang dituju sehingga dapat komunikatif antara autor atau Allah dan penikmat yaitu umatnya. Selain itu, keseimbangan redaksi Al-Quran telah membuat takjub para pemerhati bahasa, baik keseimbangan dalam jumlah bilangan kata dengan antonimnya, jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, jumlah kata dengan penyebabnya, jumlah kata dengan akibatnya, maupun keseimbangan-keseimbangan lainnya. Sehingga tak heran bila Al-Quran menempatkan dirinya sebagai serangkaian simbol yang sangat komunikatif dan fenomenal. Eksistensinya yang sedemikian luar biasa membuat bangsa Arab, khususnya saat itu, bertekuk lutut dan tak mampu berbuat apa-apa. Yang kedua adalah aspek isyarat ilmiah atau ijaz ilmi. Selain keistimewaan pada kebahasaan, Al-Quran juga mempunyai isyarat-isyarat ilmiah yang sebagian ulama menganggap bentuk kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah kemenangan di Bizantium, kemenangan di Khaybah dan Mekah, dan ditemukannya jasad Fir'aun. Terus selanjutnya ada aspek sejarah dan pemberitaan yang goib atau ijaz tarihi. Di antara hal yang menarik dari Al-Quran adalah kandungannya tentang kisah kaum-kaum terdahulu hingga jauh ke hulu sejarah peradaban umat manusia yang tidak mungkin buku sejarah pun mengcover secara akurat. Memang Al-Quran tidak memaparkan secara kronologis dan historis karena memang Al-Quran bukanlah buku sejarah. Al-Quran menggunakan sejarah purba tersebut hanya sebagai ikon terhadap sebuah fenomena tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Sehingga starting point-nya dalam memahami kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran bukan dari dimensi historisnya, melainkan dari dimensi agama. Kisah dalam hal ini merupakan metode Tuhan dalam rangka menyampaikan ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir adalah aspek hukum, yaitu tasyri'. Tak kalah menakjubkan lagi jika Al-Quran berbicara tentang hukum baik yang bersifat individu, sosial, dan ibadah. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia selalu berusaha membuat hukum-hukum yang mengatur sekaligus sebagai landasan hidup di dalam kehidupan mereka. Meskipun demikian, hukum-hukum tersebut selalu direkonstruksi, diamandemenkan, bahkan dihapuskan sesuai dengan tingkat kemajuan interkulturalitas dan kebutuhan dalam kehidupan sosial semakin kompleks. Perkara itu tak berlaku kepada Al-Quran. Hukum-hukum Al-Quran selalu kontekstual, berlaku sepanjang hayat, dimanapun dan kapanpun, karena Al-Quran datang dari Zat yang maha adil lagi bijaksana. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.